Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tips ciri-ciri merpati yang kencang atau speednya kencang. Nah, jadi video ini dibuat karena adanya permintaan dari salah satu follower TikTok saya ya teman-teman, menanyakan, "Bang, gimana sih, apa sih ciri-ciri merpati yang kencang?" Nah, di sini saya akan bahas sedikit. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas ya merpati dengan ciri-ciri kencang. Jadi begini teman-teman, sebenarnya kalau merpati itu memang memiliki ciri-ciri khusus ya, seperti merpati juara, merpati tembak keras, merpati dengan shoot kencang, terus merpati dengan giringnya bagus. Itu ada ciri-cirinya atau kebiasaan merpati-merpati dengan ciri-ciri tersebut biasanya memiliki kesamaan ya teman-teman. Namun di sini saya harus garis bawahi dulu ya teman-teman, dari ciri-ciri tersebut tidak menjamin 100% bahwa ciri-cirinya akan sama persis dengan ciri-ciri pada merpati tersebut. Jadi setiap merpati itu memang berbeda-beda. Namun ada kalanya persamaan. Kebanyakan merpati yang memiliki kecepatan yang biasanya di atas rata-rata itu biasanya memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ciri-ciri khususnya apa saja sih? Nah, di sini saya akan bagikan buat kalian semua. Kalau dari ciri-ciri merpati yang cepat, atau kita mau memilih merpati dengan cepat, itu biasanya yang lebih mudahnya itu kita lihatnya di jalur terah teman-teman. Jadi kita ketahui terahnya, kita kenali peternaknya. Biasanya peternak-peternak besar itu sudah menyediakan apa yang kita inginkan. Jadi kita itu nggak perlu repot-repot raba ini raba itu, nggak perlu teman-teman, karena zaman sekarang zamannya sudah canggih, terus zamannya itu sudah merata ya teman-teman, antara merpati yang kencang-kencang itu jadi sudah hampir merata. Kalau dulu-dulu itu hanya berada di kalangan menengah ke atas saja. Nah, namun sekarang itu sudah merata teman-teman, kalangan kelas-kelas bawah, kelas-kelas menengah juga sudah banyak. Jadi kita itu banyak pilihan. Namun kalau kalian mau beli di pasar, nah simak video ini sampai habis ya teman-teman. Siapa tahu kalian mendapatkan merpati dengan ciri-ciri seperti ini, kalian bisa mendapatkan merpati yang kalian inginkan. Jadi merpati yang memiliki tingkat kecepatan itu biasanya dilihat dari kepalanya teman-teman. Jadi kepalanya itu seperti lebih gampangnya itu sadis ya teman-teman, atau kepalanya ini memiliki seolah-olah merpati tersebut memiliki kekejaman ya teman-teman. Jadi kalau di apa namanya ya, di kita, di manusia itu mukanya itu serem. Nah, itu ciri-ciri merpati yang itu nggak jauh beda teman-teman. Itu pasti merpati tersebut memiliki kecepatan. Beda dengan merpati yang biasa-biasa saja. Nah, kalau para senior ini yang sudah lama di dunia perburungan atau merpati ini, sudah kelihatan dari mereka melihat saja itu sudah kelihatan. Dari tongkrongannya, dari kepala, dari raut mukanya itu sudah kelihatan bahwa merpati tersebut itu kencang teman-teman. Nah, kalian perhatikan dari kepala ya. Kalian perhatikan, bedakan dengan yang lain teman-teman. Merpati dengan memiliki muka yang sangar, kejam, sadis, itu biasanya memiliki speed atau kecepatan yang beda teman-teman. Itu sudah pasti, karena biasanya merpati dengan seperti itu memiliki tingkat giring yang bagus. Terus ciri-ciri yang kedua teman-teman, apa sih ciri-ciri merpati yang memiliki speed bagus atau yang kencang? Itu biasanya dilihat dari postur tubuhnya teman-teman. Nah, postur tubuh merpati yang kencang ini biasanya dia membentuk jantung ya teman-teman, jantung pisang. Kalian perhatikan jantung pisang itu bentuknya itu seperti ini teman-teman. Nah,
kayak gini ya, cuman susah diceritanya. Lebih tepatnya ke sini. Nah ini saya ambil contoh merpati ini. Nah teman-teman bisa perhatikan, jadi ini memang beda dengan merpati, mohon maaf ya, kayak di pasar itu jelas berbeda teman-teman. Kalau yang di pasaran itu biasanya biasa aja, bagian tubuhnya itu ketika dilihat pun ya, kita nggak usah megang itu sudah kelihatan berbeda. Dari tongkrongan itu sudah beda. Jadi bagian tubuh juga ini menandakan merpati yang memiliki tingkat kecepatan yang beda itu dari badan tubuh. Terus kepala. Nah kepalanya ini tidak biasa teman-teman. Jadi dia tuh kayak agak gimana ya, tegaan. Nah nih dari kepala. Nah itu yang kedua teman-teman. Jadi dari bentuk tubuhnya. Jadi merpati yang memiliki bentuk tubuh ngejantung itu biasanya memiliki kecepatan teman-teman. Nah terus yang ketiga itu yang paling gampang, yang paling mudah itu dari bulu teman-teman. Nah oh bulu bang, apa hubungannya? Ya teman-teman, dari bulu merpati yang nyutra teman-teman. Nyutra itu gimana sih bang? Jadi begini nih, saya ambil contoh yang tadi lagi ya. Op, ini mungkin ini. Nyutra itu gampangannya itu kalau dipegang seperti ini tuh licin teman-teman. Nih, tuh. Terus kalau kalian perhatikan itu kelihatan ya teman-teman tuh. Di sini jadi kayak ada apa sih ya? Seolah-olah mengkilap teman-teman di bagian sini nih. Semua bagian bulu itu pasti mengkilap ya, tapi bukan di leher ya. Kalau di leher memang bawaan yang ini nih. Tapi di bagian tubuh sini. Nah, bisa ditesnya itu biasanya merpati yang memiliki kecepatan itu seperti daun talas teman-teman. Si bulunya ini seperti daun talas. Daun talas itu gimana sih bang? Maksudnya nggak ngerti ya kan. Nah jadi gini teman-teman. Nih ini kan merpati. Kalian coba tangan kalian ini basah teman-teman. Kalian celupkan terus kalian pegang seperti ini. Nah itu merpati yang dengan yang memiliki kecepatan yang bagus. Itu nggak ada telapak tangan kita teman-teman. Nggak ada air ya. Atau kalau lebih mudahnya, cuman ini kalau pengetesan dijatuhkan dengan air itu biasanya hampir semua merpati bisa teman, kalau jarang kita pegang atau jarang kita sentuh. Tetapi kalau merpati dengan kualitas memang bulunya bagus, nyutra, kita tangannya basah. Nah kayak ini kan sering dimainin nih teman-teman. Ini juga sering dipegang. Itu si keringat itu lama sekali menempel ke bagian tubuh. Nah, jadi kalian itu jangan sekali-kali memilih merpati yang di bagian tubuh sininya yang suka kita pegang itu di sini kotor ya, teman-teman. Mau merpati jantan ataupun merpati betina, itu niscaya merpatinya tidak akan memiliki kecepatan atau bisa dibilang bulunya itu bulu basah. Nih, jadi di bagian sini itu basah. Merpati yang memiliki kecepatan itu biasanya dia itu bulunya ini halus, terus ini susah basah, teman-teman. Kalian bisa dites pakai air atau kalian celupin. Nih, yang ini dicelupin ke air. Cuma kalau di pasaran kita pegang aja kayak gini, kelihatan kok teman-teman perbedaannya. Kalau merpati yang dengan tingkat bulu yang bagus itu dipegang kayak gini nih. Kalian dilus-lus ya. Tuh, dilus-lus kayak gini. Itu berasa sekali di tangannya licin, teman-teman. Jadi memang bener licin ini. Emang nggak dibuat-buat, memang merpati dengan tingkat bulu yang bagus itu memang licin teman-teman. Nah bang, apa hubungannya bulu dengan kecepatan? Jadi gini teman-teman, kalau merpati dengan bulu yang bagus, merpati kan kita sering pegang nih. Kalau bulunya itu basah terus nggak kering, ketika terbang itu alhasil kecepatannya akan berkurang. Kenapa? Karena si bulu bergesekan dengan udara atau angin. Jadi ketika terbang itu menghambat teman, menghambat laju si burung. Nah, tetapi ketika merpati tersebut dengan kualitas bulu yang bagus, karena ini kan pasti otomatis nih kalau diterbangin itu kita pegang nih. Kalau sekali dua kali itu nggak apa-apa, tapi kan sering. Nah, itu kalau bulunya jelek, ini akan kusel, terus mudah menyerap air. Jadi cari yang bulu tidak mudah menyerap air atau keringat teman-teman. Hampir semua walaupun sebagus apapun merpati pastilah itu kotor karena kita pegang ya teman-teman. Tetapi kalau kualitasnya bagus itu minimalisir ya teman-teman.
Jadi ketika terbang, merpati tersebut terbang itu tidak terhambat oleh si udara tersebut, karena udara lewat dengan sempurna, teman-teman. Jadi lewat ke sini aja. Tapi kalau berbeda dengan kondisi bulu yang kurang baik atau tidak nyutra, dia akan menghambat si merpati. Otomatis merpati jalannya akan pelan karena dia membawa beban, teman-teman. Nah, seperti itu. Tujuannya ke situ. Jadi carilah merpati dengan bulu nyutra ya, teman-teman. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu apa sih, Bang? Yang keempat itu biasanya dari lar. Dari lar sayap. Nah, lar sayap tersebut harus kalian memiliki ini agak susah, teman-teman. Kalau di bagian lar sayap harus membutuhkan pengalaman dan pengalamannya. Jadi untuk lar sayap itu harus sempurna, rapat, teman-teman. Nah, bisa dilihat seperti ini. Jadi jangan berlubang-lubang atau jaraknya ini terlalu jauh-jauhan. Cari merpati dengan kondisi sayap yang jaraknya itu berdekatan ya, jangan jauh-jauh rapat. Itu menandakan merpatinya itu memiliki speed yang bagus. Kenapa? Karena merpati dengan kondisi lar rapat itu istilahnya itu gampang sekali ngebuang angin ya, teman-teman. Jadi set, nah masuk cas, jadi angin itu dibuang semua oleh si sayap ini. Tetapi kalau si sayap ini banyak lubang atau jaraknya terlalu berjauhan, ketika merpati itu mau ngebuang angin, nah ini saya angin yang dibuang itu akan keluar dari lubang-lubang ini, apa namanya, dari selaan-selaan ini, teman-teman. Nah, itu nggak baik untuk kecepatan si merpati. Nah, terus selanjutnya ya, teman-teman. Selanjutnya merpati yang memiliki tingkat kecepatan itu yang kayak gimana lagi sih, Bang? Nah, biasanya kalau kalian pengen merpati kalian itu cepat ya. Ini di bagian ininya, teman-teman. Masih di daerah bulu dan sayap ya, teman-teman. Di bagian sayap ini nih paling ujung. Nah, kalian cari yang seperti ini nih. Cuman kalau ini kan memang agak susah nih, teman-teman. Tuh. Jadi cari itu jangan yang kaku, jangan juga yang lentur, teman-teman. Jadi di tengah-tengah nih, bagian bulu ujung sini nih, kalian pegang seperti ini, terus kalian rasakan. Nah, diginiin ya, teman-teman. Tuh, biasanya ada seperti per-peran, teman-teman. Jadi dia agak menendang ya, tuh. Nah, jadi kan kalian pasti lihat tuh, kalau orang-orang yang senior pasti dia megang seperti ini. Nah, dipegang ini gimana pegangannya? Biasanya kalau itu pegangan juga berpengaruh. Pegangannya itu lebih nyaman, lebih enak, teman-teman. Merpati dengan kecepatan yang jarang dimiliki merpati lain itu biasanya pegangannya juga beda dari pegangan seperti ini. Terus biasanya para yang sudah senior nih, sudah jago memilih merpati, dia ngebuka seperti ini. Dilihat kerapatan sayapnya seperti ini. Nah, setelah itu pastilah diginiin, teman-teman. Mereka itu menentukan kelenturan si bulu merpatinya, teman-teman. Semakin lentur kurang baik, terlalu keras juga kurang baik. Nah, kalau di bagian ujung seperti ini, cari yang sedang-sedang saja. Itu pasti merpatinya memiliki kecepatan. Nah, terus berikutnya yang kelima ya. Yang kelima itu kalian pegang di bagian sini, ketiak nih, teman-teman. Nah, di bagian ketiak sini ya. Tuh. Jari telunjuk, pakai jari telunjuk aja, teman-teman. Kalian masuk ke sini tuh. Biasanya orang kan biasanya pasti ada yang megang seperti ini tuh. Cuman kalau sudah memang sudah berpengalaman itu agak cepat, teman-teman. Jadi kayak gini, terus pegang ke sini. Terus dibalik ke sini. Nah, yang kita lihat itu apa? Yang kita rasakan itu apa? Jadi merpati yang memiliki kecepatan di sini biasanya ada benjolan, teman-teman. Benjolannya itu seperti ini ya, jempol ya, seperti ini di sini nih, teman-teman. Itu sudah pasti. Tetapi kalau merpati yang tidak memiliki kecepatan atau biasa-biasa saja, di sini biasa-biasa saja, teman-teman. Tetapi kalau merpati yang memiliki kecepatan itu kalian pasti merasakannya. Oh, ini ada apanya ya di sini. Nah, pasti merasakan ke situ. Terus juga untuk mengecek, teman-teman, antara sayap kanan, bagian ketiak kanan dan ketiak kiri usahakan sama ya, teman-teman. Jadi di sini ada, terus sebelahnya juga ada. Oh, iya nih benar. Berarti itu otomatis tidak cacat ya, teman-teman. Terus juga kenapa pangkal sayap ini harus tebal ya? Itu ada tebal, ada gumpalan, teman-teman.
Karena ini pertanda si otot merpatinya itu sudah besar ya teman-teman. Tinggal kita olah itu nanti dengan cara dilatih itu, maka akan menjadi otot yang sangat kuat, tidak hanya besar. Percuma kalau hanya besar tanpa kita latih teman-teman. Jadi kalau modalnya merpatinya nih sudah ada ini ototnya, ibaratnya bukan otot ya, bagian otot di sini nih ya, pangkal ujung sayap ini sudah ada besar. Nah itu kan bahan ya teman-teman. Jadi istilahnya itu apa ya? Ya modal lah, modal si merpati. Tinggal kita besarkan atau kita kuatkan nih si otot merpatinya di sini dengan cara apa ya? Dilatih. Tetapi kalau merpatinya di sini belum apa-apa aja udah kecil, terus nggak ada, bahkan nggak ada ya teman-teman. Ada merpati yang nggak ada memiliki kekuatan di sininya nih. Ini ototnya ini kalau kayak gini berarti menandakan ototnya besar. Nah, tinggal kita nanti kuatkan. Jadi otot besar itu belum tentu kuat teman-teman. Tetapi kalau sudah memiliki modal otot besar, ya kita gampang, tinggal kita menguatkan ototnya. Nah, cara menguatkannya itu dengan cara kita melatihnya teman-teman. Nah, terus yang keenam ya, yang keenam biasanya merpati dengan ciri-ciri agar merpati tersebut kencang itu dari tongkrongan teman-teman. Biasanya yang ini kembali lagi yang sudah ahli lagi ini teman. Dari tongkrongan merpati itu berbeda, dari cara dia bekur, dari cara dia berdiri, dari cara dia merayu si betina, itu jelas berbeda teman-teman. Pasti ada perbedaan. Kalian coba perhatikan, kalau hanya sepintas itu tidak ada perbedaan. Tetapi kalau kalian sudah sering mengamati, karena saya sering main ke peternak-peternak, itu ada perbedaan. Jadi saya itu sering bersilaturahmi kepada senior-senior. Saya mengamati merpati-merpati beliau, dari cara dia terbang juga beda, terus dari cara dia bekur juga berbeda. Mungkin kalau yang tidak mengamati sedemikian rupa ya biasa-biasa saja. Cuman kalau saya itu selalu mengamati teman-teman, mana nih merpati yang giringan kemarin juara, itu saya amati betul-betul teman-teman, sampai mendapatkan perbedaan dari merpati lain. Kenapa merpati ini bisa juara, kenapa merpati ini sangat kencang terbangnya. Jadi saya amati betul-betul. Saya bandingkan dengan merpati yang ada di rumah saya. Coba kebetulan saya kan sudah hafal nih merpati yang ada di lingkungan kandang saya ini. Jadi saya amati, saya tiru, saya bedakan nih mana yang menjadi pembeda. Oh ternyata merpati saya itu tidak memiliki yang seperti ini. Nah merpati yang kencang itu ternyata seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dari tongkrongan itu sudah beda. Jadi seolah-olah ini merpati dengan yang memiliki kecepatan, dia itu agak gimana ya, agak angkuh teman-teman. Jadi kelihatannya itu agak menyombongkan diri, membusungkan, selalu hampir membusungkan dadanya teman-teman. Mungkin juga karena faktor latihan juga dan banyak faktor, tetapi hampir semuanya yang saya ketahui merpati dengan memiliki kecepatan itu si merpatinya itu seperti itu teman-teman. Saya juga pernah beli merpati yang biasa itu tidak ada atau tidak sama dengan merpati yang kencang tersebut. Ciri yang ketujuh biasanya merpatinya itu yang paling berani teman-teman. Keberaniannya kurang, dia nggak bakalan maksimal kerjanya. Ya itu kembali lagi dari ciri yang pertama, dari mukanya teman-teman. Udah kelihatan dari mukanya, kalau muka-muka cengeng atau muka-muka yang biasa-biasa saja standar itu nggak bakalan kencang teman-teman. Jadi merpati yang memiliki ciri-ciri tersebut itu pasti insya Allah akan kencang dari yang lainnya teman-teman. Ingin merpati kencang itu kita membeli di peternak yang sudah teruji dan terpercaya. Mintalah kalian kepada peternak, minta dalam artian begini, Om saya mau beli merpati yang kencang nih Om. Nah terus kalian sebutin karakternya gimana maunya. Biasanya nggak jauh teman-teman, walaupun ada perbedaan tapi nggak bakalan jauh teman-teman. Kayak kalian pengen merpati dengan karakter tinggi terus turun jarak 500 meter turun terus nyeprin, itu pasti para peternak sudah tahu karena mereka membudidayakan merpati itu sudah tahu karakternya. Jadi kita lebih mudah teman-teman. Kalau ini udah pasti ngelangkah teman-teman. Kenapa saya bisa tahu ngelangkah? Jadi cuman ini saya nggak bagikan ya teman-teman. Itu nanti mungkin saya bagikan di video next selanjutnya. Jadi gimana cara menentukan merpati, kan ada yang langkah, ada yang begitu cepat, terus ada yang langkah 2 kali, ada yang 1 kali loncatannya panjang,
Terus ada yang dia tuh nggak ngelangkah tapi cepet kayak gini, ada. Terus ada yang biasa-biasa aja, nanggung, ada. Nanti saya akan bagikan di video yang akan datang ya teman-teman. Kalau banyak permintaan, nanti saya akan bagikan juga untuk mengetahui merpati ini jenisnya langkah panjang, langkah pendek, terus langkahnya cepat atau speednya tuh cepat. Jadi nanti saya akan bagikan di video yang akan datang. Jadi balik lagi, setelah kalian sudah mendapatkan semuanya ciri-ciri yang tadi saya sudah sebutkan, itu kita kembali lagi ke karakter merpatinya. Nah, ini yang susahnya, teman-teman. Jadi karakter merpatinya. Jadi kita sudah capek-capek ini dan itu. Kalau karakter si merpatinya, bawaan lahir, bawaan yang diwariskan dari induk-indukannya sudah ada di dalam, itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Jadi kita sambil memilih sambil berdoa ya teman-teman. Cuman kalau saya pribadi biasanya memilih merpati dengan kecepatan yang cepat itu biasanya saya dari feeling teman-teman. Saya selalu menggunakan feeling saya. Kalau saya suka begitu lihat suka langsung saya ambil. Nah itu alhamdulillah kebanyakan saya memilih merpati seperti itu dan hasilnya jadi kenceng-kenceng, cepet-cepet, tembaknya jedor-jedor. Jadi kembali lagi ke feeling. Nah kalau kalian nggak mau bingung, nggak mau pusing ya memilih ini dan itu dan kebingungan kalian ini harus menentukan mana ini merpati yang cepat, gampang teman-teman. Kalian cari terah saja, beli di peternak yang sudah terpercaya, minta terah ini, terah itu, terah yang memiliki kecepatan teman-teman. Itu pasti kalau peternak memberikannya. Namun ini ada kekurangannya nih. Kekurangannya itu ya kita harus merogoh kocek lebih banyak teman-teman. Tapi insya Allah dengan kalian memahami yang tadi saya sebutkan ciri-ciri merpati dengan terbang cepat, insya Allah dengan semakin dilatih jam terbang kalian, kalian akan pandai atau bisa memilih merpati dengan tepat ya teman-teman, sesuai jam terbang. Jadi semakin banyak kita memilih, semakin banyak perbandingan, semakin banyak kita melakukan kesalahan itu semakin bagus teman-teman. Kenapa? Karena nanti kita dengan sendirinya itu pengalaman itu dapat kalian rasakan. Tapi kalau kalian masih ibaratnya pemula, saran saya lakukan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ciri-ciri merpati dengan terbang cepat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.